Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan video sebelumnya tentang tutorial cara memijahkan ikan gurame di dalam kolam plastik. Nah, sahabat ternak semuanya, ternyata yang saya alami di sini dalam pemijahannya itu gagal ya teman-teman. Gagal, saya juga sangat kecewa sekali karena gagal. Nah, kira-kira, apa sih penyebabnya, kok bisa gagal gitu ya? Padahal proses pembuatan sarangnya itu benar-benar berjalan dengan mulus dan sampai full teman-teman. Sampai sudah siap, ditempatkan telur ikan gurame dan sudah, apa yang namanya, proses mau pemijahan, yaitu saling kejar-kejaran antara si betina dan jantan itu kejar-kejaran. Nah, itu adalah proses pemijahan. Nah, tetapi setelah 1 hari, ada proses pemijahan, saling kejar, ternyata, di besok harinya itu si indukan ikan gurame itu pada diam ya. Kalau menurut saya, disangka bahwa ikan gurame ini udah memijah dan saya cek ternyata belum teman-teman. Dan setelah saya teliti, ternyata si indukan ikan gurame yang saya mau pijakan ini terserang penyakit, teman-teman ya. Terserang penyakit sehingga proses pemijahannya itu berhenti. Nah, apa sih penyebabnya ya? Penyebabnya itu ternyata si sisit ikannya itu ada yang locot dua ya. Dua sisit itu locot, teman-teman. Kayaknya terkena senggolan si sarang ikan waktu saling kejar-kejaran sehingga sisitnya itu locot. Nah, penyebabnya itu gitu ya. Nah, sehingga si ikan gurame itu menjadi stres dan eh, apa berdiam diri gitu ya karena mungkin kesakitan. Nah, jadi proses pemijahannya itu jadi gagal karena sebab si ikan guramenya itu sakit. Makanya oleh karena itu bagi sahabat ternak semuanya, nah dalam penempatan sarang atau apa namanya eh, sarangnya itu yang untuk penempatan sarangnya itu harus benar-benar rapih gitu ya, jangan sampai ada yang runcing atau bagaimana supaya nanti dikala proses pemijahan nanti tidak kena senggolan si ikan ya, sehingga nanti akan melukai kulit ikan apalagi sampai sisitnya itu locot gitu, itu akan sangat berbahaya. Nah, karena apa namanya, karena ini si ikan guramenya sakit, tentunya saya harus karantina terlebih dahulu sampai benar-benar sembuh ya teman-teman. Nah, saya pindahkan ke dalam kolam yang ukurannya itu lebih luas, yaitu kolam ukurannya ini 2 kali 2 ya teman-teman. Tetapi ketinggiannya itu sekitar 60 cm. Makanya saya di sini isi full ya. Nah, di sini sebelumnya airnya ini kita kasih garam ikan. Nah, supaya nanti luka yang ada di badan si ikan gurame ini cepat sembuh dan tidak terkena yang namanya virus jamur, teman-teman. Karena kalau nanti sisitnya terluka, ada yang locot, kemudian kita tidak mengasih garam ikan, itu takutnya nanti terserang virus jamur, yang mana kalau sudah terserang virus jamur itu akan sangat bahaya, yang mana nantinya akan bisa merambat, teman-teman. Yang kedepannya itu bisa menimbulkan kematian indukan ikan gurame. Nah, makanya untuk menjaga supaya tidak terjadi indukan ini tidak pada mati, saya pindahkan ke kolam yang satunya lagi yang ukurannya itu lebih luas, 2 kali 2, dan juga airnya itu saya kasih yang namanya garam ikan gitu ya. Nah, itu untuk apa mempercepat penyembuhan si luka ikan gurame. Nah, setelah kita karantina di sini, di kolam ini, kita juga kasih sarang ya teman-teman, kasih apa namanya sosok besar untuk penempatan sarang. Barangkali nanti indukan ikan gurame ini akan melanjutkan masa pemijahannya gitu ya. Karena ini kan nanti tadinya udah mau memijah, kemudian karena si ikan gurame ini kesakitan ya, sakit, sisitnya pada locot sehingga ini ikannya banyak diamnya gitu ya, diam terus. Nah,
Jadi walaupun ini sedang sakit, setidaknya kita harus memberi yang namanya tempat sarangnya. Barangkali nanti si ikan gurame ini bisa melanjut dalam segi pemijahan gitu ya. Tetapi biasanya akan sangat lama ya teman-teman, akan sangat lama karena tentunya kondisi ikan gurame ini benar-benar stres gitu ya, benar-benar stres sehingga si ikannya itu loyo, loyo gitu ya, tidak nafsu makan. Saya kasih pakan pun dia tidak mau makan teman-teman, itu sangat bahaya. Jadi harus kita benar-benar dirawat dengan benar supaya nanti kedepannya itu tidak tidak mati gitu ya. Nah, jadi kita harus pindahkan ke dalam kolam yang tentunya lebih luas. Kalau ada kolam tanah yang lebih bagus lagi gitu ya untuk mengkarantina ikan yang lagi sakit. Nah, jadi dalam proses pemijahan ini saya itu mengalami kegagalan ya teman. Kegagalan karena disebabkan si ikan guramenya itu sakit karena sisitnya itu locot, nyenggol nyenggol lagi kejar-kejaran sama betina itu, nyenggol yang namanya penempatan sarang. Nah, sehingga sisitnya itu locot dan kemudian si ikan gurame kesakitan, stres, nah sehingga kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya bisa sembuh tentunya kita harus memindahkan eh, ikan gurame ke kolam yang lebih besar dan kemudian airnya itu dikasih yang namanya garam ikan gitu ya supaya nanti lukanya itu cepat sembuh dan juga tidak terkena jamur ya teman-teman. Itu sangat bahaya. Biasanya kalau ada luka sedikit saja kemudian kita tidak melakukan pemberian garam ikan, biasanya itu suka terkena jamur yang mana kalau sudah nempel di kulit ikan itu akan sangat susah dan nanti akan merambat gitu ya. Jadi meluas nanti kulitnya itu terkena jamur meluas sehingga nanti kondisi ikan akan semakin lemah dan lemah kemudian mati. Nah, jadi itu harus perhatikan ya teman-teman. Nah, jadi dalam fase pemijahan ini saya itu gagal gitu ya teman-teman, gagal ya karena si ikan gurame sakit gitu ya. Padahal ini waktu itu lagi proses pemijahan yang mana setiap sore itu saling kejar teman-teman. Nah, kalau ada ikan gurame saling kejar di sore hari itu cirinya ikan gurame sedang melakukan pendekatan untuk memijah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini di besokan harinya si ikan gurame tidak pada kejar-kejaran dan terdiam dan selalu ada di permukaan. Kenapa nih si ikan? Ternyata setelah saya cek ikan gurame ini sakit karena sisinya itu locot dua teman-teman, locot dua sehingga si ikan guramenya stres dan tentunya kesakitan gitu ya, sehingga proses pemijahannya itu tidak tidak diteruskan gitu ya karena si ikannya sakit. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang tutorial cara memijahkan ikan gurame, tapi mohon maaf kali ini gagal ya teman-teman karena penyebabnya itu sisit ikan guramenya itu atau si ikannya itu sakit. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Jangan lupa dukung terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.